Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun wargi ASN Kabupaten Bandung. Ada sedikit informasi terkait dengan pola hidup sederhana untuk ASN di Kabupaten Bandung. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Yogi. Mari kita tanya narasumber. Ya. Bagaimana antisipasi nih Pak terkait dengan pola gaya hidup yang berlebihan dari sudut pandang agama nih Pak? Baik. Terima kasih Pak Yogi atas kesempatannya. Kesempatan hari ini saya bisa hadir bersama Pak Yogi untuk menyapa ASN Kabupaten Bandung. Ya. Perlu diketahui bersama sebagaimana tadi yang Pak Yogi sampaikan bahwa sekarang ini lagi marak gaya hidup atau hedon yang berlebihan. Betul Pak. Ya. Nah, makanya dalam hal ini mungkin kita selaku ASN Kabupaten Bandung, ya ASN Kabupaten Bandung harus senantiasa menjaga gaya hidup atau pola hidup yang sederhana. Kenapa? Karena ini teringat akan salah satu perkataan dari Malik bin Dinar. Ya. Malik bin Dinar itu menyampaikan bahwa kita itu selaku orang yang beriman, ya orang yang beriman harus bisa menjaga 3 perkara. Jangan sampai kita terjerumus dengan 3 perkara tersebut. Kalau kita sudah bisa menjaga 3 perkara itu, Pak Yogi ya, maka hatta takuna minal mu'minin. Kita itu akan termasuk orang-orang yang benar-benar beriman. Mana yang harus kita jaga? Ini yang pertama, at-takabur, sifat takabur ya. Kemudian yang kedua, al-hirsu ya, sifat rakus. Kemudian yang ketiga al-hasud. Nah, ini sifat hasud. Nah, kita gali sedikit ya terkait dengan pola hidup ya. Pola hidup yang berlebihan itu termasuk juga mungkin kepada konsepnya yang namanya takabur. Sombong ya. Sombong, merasa lebih dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu selaku ASN Kabupaten Bandung maka harus bisa menghindari sifat yang pertama tadi, yaitu sifat takabur. Dengan cara apa hindarinya sifat takabur itu? Bitawatu, yaitu dengan sifat tawatu. Nah, sifat tawatu. Sehingga kalau seandainya apa yang kita miliki jangan dijadikan untuk kesombongan, ya. Apa baik itu harta, baik itu pangkat, baik itu lain sebagainya, semuanya itu adalah titipan yang maha kuasa. Kita kembalikan. Kita harus bisa tawadu dalam diri kita itu. Handap asor lah, misal orang Bandung mah handap asor ya. Apalagi semua yang ada dimiliki kita itu dengan ditampilkan di media sosial dengan gaya hidup yang berlebihan, apalagi sebagai ASN gitu ya. Kalau seandainya sudah seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan orang lain itu akan merasa curiga, ya, orang merasa curiga. Sementara kan gaji kita itu sudah pada tahu lah, ya, gitu kan, ya, benar. Nah, makanya dalam hal ini yang pertama selaku ASN Kabupaten Bandung harus bisa menghindari yang namanya sifat takabur. Coba diganti dengan sifat tawadu. Kemudian yang kedua nih Pak Yogi, yang harus kita hindari itu adalah sifat rakus. Rakus itu dalam agama itu al-hirsu, ya, rakus. Kalau orang sudah tertanam sifat rakus, maka dia itu sudah tidak menghiraukan lagi yang namanya halal dan haram. Ya, kemungkinan besar dia itu semua cara akan dia bolehkan, akan dia halalkan. Yang penting dia senang, yang penting dia berhasil, yang penting dia sukses. Ya, nah makanya dalam hal ini sifat rakus itu harus kita hindari. Dengan cara apa? Yaitu bil qanaah. Dengan cara kita harus tertanam sifat qanaah. Lamun saur orang Bandung Pak Yogi ngalap cukup kuno aya qanaah itu ya. Harus bisa menerima apa yang telah Allah berikan kepada diri kita. Syukuri apa yang ada. Ya, kita harus selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta yang kita miliki, semuanya kita syukuri, bukan untuk diperlihatkan, dipertontonkan kepada orang lain, tapi semuanya yang Allah berikan kepada kita itu hanya satu, yaitu untuk kita syukuri. Makanya ASN Kabupaten Bandung hindari yang namanya rakus, ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara qanaah. Ya. Kemudian yang ketiga ini yang harus kita hindari juga. Terkadang orang itu tertanam juga sifat hasud. Nah, sifat hasud itu konsepnya mudah Pak Yogi ya. Konsepnya mudah seperti apa? Begini Pak Yogi, dia itu akan merasa senang kalau melihat orang lain susah. Itu hasud itu Pak Yogi ya. Dia itu akan merasa sedih
ya kalau Oke. melihat orang lain senang. Itu. Kebalikannya. Kebalikannya seperti itu. Nah, kalau jiwa kita sudah tertanam, tatkala ada orang lain jatuh kita senang, itu sudah tertanam rasa hasud. Kita itu senang melihat orang lain bangkrut, itu sudah tertanam juga sifat hasud. Begitu juga sebaliknya, kita itu merasa sedih, ya, melihat orang lain maju, merasa sedih orang lain sukses dan lain sebagainya, itu juga tertanam sifat hasud. Nah, yang ketiga inilah yang harus kita hindari, yaitu sifat hasud. Sifat hasud harus kita hindari dengan cara bagaimana? Bin nasihah, yaitu kita itu harus senantiasa mencari petuah-petuah, mencari nasihat-nasihat. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, dalam konteks inilah untuk menghindari sifat hedonisme, untuk menghindari sifat berlebihan, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Hindari sifat takabur itu tadi dengan cara kita tawadu. Hindari sifat rakus dengan cara kita senantiasa qanaah. Kemudian hindari juga yaitu sifat hasud, dengki, dengan cara kita selalu mencari nasihat-nasihat yang baik, yang senantiasa bisa merubah pikiran-pikiran kita ke arah yang lebih baik. Bahkan kan dalam konsep ini untuk menghindari sifat berlebihan, untuk menghindari gaya hidup yang berlebihan, Bapak Bupati juga kan sudah mengeluarkan surat edaran yang mana seluruh ASN Kabupaten Bandung itu tidak diperbolehkan untuk berlaku hedon, tidak diperbolehkan untuk berlaku berlebihan. Bahkan bukan hanya ASN Pak Yogi, dalam surat edaran itu, termasuk keluarga kita juga. Jadi kita itu harus bisa membawa nama baik Kabupaten Bandung, membawa nama baik diri sendiri, kemudian membawa nama baik keluarga kita juga semua. Kenapa? Kalau seandainya sifat hedon itu kita biarkan, tidak menutup kemungkinan itu akan menjadi kecemburuan sosial. Bahkan bukan hanya kecemburuan sosial, orang lain itu akan merasa curiga itu kepada diri kita. Yang akhirnya tidak sedikit orang yang celaka itu karena sifat takabur. Orang yang hina karena dia sifat sombong. Nah, itu saja Pak Yogi ya. Mudah-mudahan bermanfaat ini ya untuk saya sendiri maupun untuk keluarga besar ASN Kabupaten Bandung. Terima kasih Pak Dadan. Mungkin teman-teman tadi sudah tahu ya apa yang disampaikan oleh Pak Haji Dadan. Beliau ini adalah Kepala Bidang PKPA di BKPSDM. Ya, semoga bermanfaat nih. Demikian hadirin semua, semoga informasi yang disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.